Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicarakan tentang Yusuf Mansur ya, soal gibah Yusuf Mansur ya. Apakah membicarakan Yusuf Mansur itu gibah yang dilarang oleh agama? Jawabnya tidak ya, karena Yusuf Mansur adalah tokoh publik ya, yang keputusan-keputusannya, ucapan-ucapannya itu mempengaruhi jutaan orang ya, mempengaruhi orang lain ya, apalagi dia sebagai influencer ya. Jadi sekarang kalau keputusannya dia kan bisa mempengaruhi banyak orang sehingga terdorong orang untuk melakukan hal-hal yang positif ya, dan itu boleh dibicarakan kan. Yang negatif juga boleh dibicarakan karena menyangkut orang banyak yang sekarang merasa dirugikan oleh perbuatannya dulu ya nggak, waktu patungan investasi dan patungan aset 10 tahun yang lalu, 7 tahun atau 10 tahun yang lalu. Kalau kita bicara keburukan orang secara pribadi, dia bukan tokoh publik, hanya perorangan tetangga kita, baru itu nggak boleh. Tapi kalau dia itu memiliki dampak sosial dan dia memang dikenal sebagai tokoh publik, dan keputusan-keputusan itu harus didiskusikan ya. Karena kalau tidak di-challenge, kalau tidak dikritik, tidak dievaluasi, itu yang kena kita semua kan gitu ya. Di Quran kan Fir'aun itu boleh nggak dibicarakan? Fir'aun, Abu Jahal itu disebut ya. Abu Jahal, Fir'aun, Hamam, Korun, itu kan membicarakan, Quran membicarakan pribadi-pribadi itu kan, karena dia sebagai tokoh publik ya. Di Quran, di surat An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun. Di Quran tuh di An-Nazi'at juz 30 ya, setelah Amayatasalu, innahu tagha, sungguhnya dia itu Fir'aun itu tagha, melampaui batas, dan dia memburu ya kan, penyeru-penyeru kebenaran itu dengan tentaranya, sebagaimana aparat ya itu memburu Habib Rizik dan rombongannya di kilometer 50 dan membunuhnya. Fir'aun juga gitu, membunuh bayi-bayi dengan keputusan politika, dengan peraturannya sebagai kepala negara, itu peraturan presiden lah gitu ya, penpres gitu. Seluruh bayi laki-laki yang masih hidup maupun yang akan lahir harus dilenyapkan, harus dibunuh, dan biarkan bayi-bayi perempuan, anak-anak perempuan. Bahaya kan, harus di-challenge itu sama Musa dan Harun itu, dan itu dibicarakan kelakuan si Korun, Fir'aun itu di Quran. Jadi bukan gibah itu. Neng, mana? Udah cakep, udah mandi? Belum. Belum tidur. Masih minum es pagi-pagi nggak? Masih. Nasi uduk, nasi uduk. Pagi-pagi mana nasi uduk, jangan es ya. Sarapannya es, aneh. Nah sekarang orang kalau sudah masuk ruang publik, dia bersifat otonom kan gitu ya. Artinya segala perbuatannya, segala gerak-geriknya itu publik, itu berhak secara otonom menafsirkan dengan caranya sendiri. Gak usah harus diklarifikasi. Kalau dia publik itu menafsirkan secara berbeda ucapan-ucapan dari tokoh publik itu, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan dari tokoh publik. Gak usah diklarifikasi, gak usah dibalas, gak usah dijawab lagi. Lah kan dia sudah menyediakan diri sebagai tokoh publik, ya harus dilihat secara plus dan negatifnya. Itu bukan gibah. Orang yang membicarakan tokoh publik itu bukan gibah, sebagaimana yang dilarang oleh Islam. Saya juga ngerti, nggak bodoh-bodoh amat. Karena sebagian haters itu menganggap saya bodoh. Memang bapaknya bodoh sih. Ya gitu kira-kira ya. Sekali-sekali perlu dimarahin haters itu ya. Kalau nulis itu yang serius, yang bener, jadi lebih mencerahkan, menginspirasi. Jangan nulis yang negatif aja, umur pendek rek, berbuat sesuatu ya, bukan nggak cukup hanya tidur, makan, lahir, bekerja, tapi kita bagaimana setelah mati meninggalkan asar, jejak-jejak kebajikan di alam semesta, amal-amal jariah kita. Itu dipikirin. Jangan meninggalkan jejak-jejak keburukan dengan komentar yang aneh-aneh dan menganggap kalau membicarakan Yusuf Mansur itu ghibah,
belajar lagi lah, belajar Islam lagi. Sumbernya dua, Islam itu sumbernya dua, Al-Quran dan Sunnah. Belajar lagi, cari guru. Apa itu ghibah, apa itu fitnah. Ya kan, boleh nggak membicarakan Pak Jokowi itu yang dulu katanya meroket janjinya ekonomi 7%, ternyata 5 tahun 5%, terus 5 tahun kedua turun. Kata Faisal Basri, Pak Jokowi itu konsisten turunnya dalam segi ekonomi, nggak bisa memenuhi janji-janji dulu, ya kan, akan meroket. Boleh ngomong gitu Pak Jokowi? Ya boleh. Dosa ya tidak, bukan ghibah. Pak Jokowi adalah tokoh publik, ya kan? Sama dengan Yusuf Mansur, tokoh publik. Sama dengan Amin Rais, tokoh publik. Sama dengan Prabowo, sama dengan Anies, tokoh publik. Membicarakan keburukan Anies boleh, keputusan politiknya, bukan pribadinya ya, bukan pribadi. Misalnya dia tuh matanya picek gitu, nggak boleh itu ya. Tapi yang sifatnya publik, memiliki dampak itu terhadap orang lain, itu boleh didiskusikan. Itu bagian dari urusan umat. Kata Rasulullah, siapa yang tidak memperdulikan urusan umatku, maka falaisa minna, dia bukan bagian dari umatku. Falaisa minna. Hadisnya cari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.